Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang udah malam takbiran nih, 1 Mei. Besok insya Allah udah lebaran. Alhamdulillah sih puasa full ya. Kalau kalian gimana nih? Mudah-mudahan sih yang menjalankan bisa full, bisa terima amal ibadahnya. Amin. Terus mungkin kemarin gue udah bahas tentang sarung jok Brio ya. Nah, vlog kali ini sih gue pengen bahas tentang mudik dan pilihan mobil sih. Mungkin sebagian masyarakat juga nggak setiap masyarakat punya atau uh, pulang kampung naik mobil. Ada yang naik motor, ada yang naik kereta, naik pesawat, ada yang naik bis gitu loh. Nah, sebenarnya sih pilihan mobil tuh setahu gue ya, salah satunya tuh ada dua. Salah satunya ya, bukan ada dua. Salah satunya tuh ada pilihannya pertama SUV. Nah, SUV itu mungkin ya udah banyak yang tahu lah ya. Gue mungkin cuma nambahin aja. SUV itu jenisnya banyak ya, mulai dari Daihatsu, Terios, Rush, terus Captiva, Outlander gitu loh. Dan sekarang sih SUV sama MVV itu beda-beda tipis ya. Kayak sekarang Veloz sama BRV itu kan, kalau Veloz kan dulu MPV, tapi sekarang ada yang bilang juga udah termasuk kategorinya SUV. Jadi beda-beda tipis sih gitu. Nah, kalau gue pribadi sih, kalau untuk gagah ya, kelebihannya tuh gagah, tinggi, terus maco lah kalau udah pakai buat cowok tuh. Dan kalau lu lewat banjir atau genangan air yang udah tinggi, lu nggak bakalan was-was banget karena ya tinggi, posisi lu tuh tinggi gitu. Kalau lu nggak bakalan nggak ceper dan boleh dibilang ya gaspol lah gitu. Walaupun ya kalau misalkan setinggi dada sih mikir juga gitu loh. Cuman SUV ya cenderung, karena orang Indonesia juga ada yang 7 seater ya. 7 seater itu biasanya kalau buat banyak, Indonesia paling digandrungi tuh mobil buat banyak tuh. Kalau bisa masuk satu RT mungkin satu RT. Cuman ya itu tadi kan, karena SUV itu cenderung lebih gagah, lebih maco, terus cc-nya lebih gede biasanya SUV. Biasanya tuh walaupun sekarang ada yang satu dua ya, kayak Toyota Race atau Daihatsu Cherokee. Cuman ada juga yang masih yang levelnya tuh di 1.5 ke atas, kayak Keras, Terios, terus Mitsubishi Outlander, Pajero, Fortuner. Wah, itu udah kelasnya mungkin kelas menengah ke atas dan digandrungi banyak orang gitu kan. Nggak hanya bapak-bapak, mungkin ibu-ibu sama tante-tante atau anak muda juga mungkin suka ya sama SUV gitu. Nah, kalau untuk mudik itu cenderung mana nih? Kalau gue sih sebenarnya SUV itu, karena gue biasa pakai Terios ya kalau mudik. Ada plusnya tuh emang enak, gue bawa tuh mengendari tinggi, terus tarikannya lebih responsif. Apalagi kalau misalkan lu bawa manual naik ke pegunungan tuh, wah enak banget itu loh. Pokoknya SUV kalau manual udah paling enak deh kalau lu keluar kota naik gunung. Paling tarikannya paling yahut. Tapi kalau begitu lu masuk ke dalam kota, lu bawa SUV manual, pegel dah lu. Pegel, capek, dan posisi mengemudi juga nggak nyaman lah kalau untuk SUV ya. Nah, sekarang mungkin bahas yang city car. Let's go. LCGC City Car. Nah, LCGC atau City Car, sebenarnya LCGC sama City Car tuh dua hal yang berbeda ya. LCGC itu lebih ke low segment class vehicle tau gue. Kalau City Car itu lebih ke ya City Car,
mobil sedan yang cenderung city 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 car. Apa city car ya, mobil kota kalau bahasa Indonesia ya. Jenisnya apa ya, mungkin Honda City, terus tau gue ya Honda City, dulu mungkin Jazz, terus apalagi Yaris, Toyota Yaris itu termasuk city car. Dan biasanya tau gue tuh ya SSC-nya tuh di atas 12 ya, sekitar 15, itu untuk city car. Terus kalau LCGC ya Honda Brio Satya, atau bukan Brio RS ya. RS itu termasuk city car. Satya itu ya LCGC gitu loh. Terus apalagi Toyota Agya, Daihatsu Ayla ya. Ayla Sigra, Daihatsu Sigra itu termasuk LCGC. Terus kenapa sekarang LCGC termasuk favorit ya? Mungkin karena harganya terjangkau ya, lumayan terjangkau, lumayan available untuk kelas menengah lah, kelas menengah ke bawah. Ya contohnya mungkin kayak gua gitu kan, gua lebih suka ke LCGC. Kenapa? Ya terjangkau harganya untuk kelas menengah gitu. Dan fun to drive sih, LCGC itu fun to drive, enak dikendarain, khususnya karena Brio ya. Kalau Brio kenapa laku dan termasuk mobil the best yang terlaris tahun 2020-2021, karena begitu emang gue cobain punya teman gue, wah itu versi pertama ya, versi pertamanya Brio, wah enak bener. Cuman emang kalau kacanya kan tuh dia agak full tuh gitu loh. Ada yang suka mungkin dengan tipe seperti itu. Kalau gue pribadi sih kurang suka ya, karena ada yang bilang lu nggak boleh dibanting jebret, itu bakalan pecah. Tapi kalau lu tutupnya ya slow lah. Nah, kalau yang Brio ini kedua tahun 2018 kalau nggak salah, itu penyempurnaan sih, dari belakangnya tuh lebih simple, lebih manis. Tapi balik lagi ke apa namanya, ke selera orang masing-masing sih gitu loh. Nah, kenapa Brio termasuk the best city car ya, karena bukan the best city car, the best LCGC ya di kelasnya. Termasuk salah satu LCGC yang kayak kacang goreng, laku banget. Dan itu lu pun harus inden gitu loh, inden 1 bulan untuk dapetin itu. Dan gua tuh sampai ibarat kata sama dealernya tuh sampai nanya terus, dan sempat ada friksi sedikit ke salesnya. Jadi sempat gua tanyain, kok nggak slotnya nggak ready, kemarin dibilang ready, tapi akhirnya sih memuaskan sih dari ATPM Hondanya ya. Nah, kalau pas gua drive tuh emang Brio itu nyaman banget, kalau menurut gua nyaman banget lah. Posisi duduknya enak, setirnya juga enak, setir lo enak, handlingnya bagus, turnovernya lumayan, terus termasuk responsif tenaganya lah kalau menurut gue ya. Walaupun mungkin ada beberapa kekurangan fitur yang nggak ada di Brio dah, dibandingkan Daihatsu Ayla sama Toyota. Terus kalau dari kekurangannya mungkin LCGC itu karena ceper pendek, dan lu gampang gesrot. Berkata lu kalau misalkan penumpangnya penuh belakang 3, lu lewatin posisi tidur tuh udah gesrot. Lu harus pelan banget lewatin posisi tidur tuh kalau yang tinggi. Kalau misalkan lu agak kencang sih ya udah pasti gesrot gitu. Yang kedua, kalau minusnya itu kalau banjir udah pasti was-was dah lu. Banjir itu udah pasti was-was. Lu begitu nggak ada air genangan, waduh nih aman nggak nih ya? Karena kalau SUV kan lu tinggi tuh, gua nggak akan khawatir kalau SUV sih. Kalau bangsa masih ya semata kaki tuh lebih 20 cm sih oke, gua lewatin. Tapi kalau SUV sih
Gue masih gue udah mikir-mikir itu gitu kan, mau lewat apa enggak nih. Tapi gue biasanya gue lihat di depan gue dulu, kalau depan gue aman, apalagi kalau depan gue kalau ada LCGC juga aman, ya udah gue terabas gitu loh gitu. Jadi kalau LCGC ya kelebihannya itu tadi ya, fun to drive, nyaman, terus irit, bahan bakarnya irit gitu kan. Mungkin bisa dilihat kalau di YouTube yang lain, berapa satu satu liter untuk berapa konsumsinya, udah berapa gue lupa ya. Cuman irit lah, termasuk irit sih. Walaupun bahan bakar sekarang pertama naik, cuman termasuk irit sih SCGC itu. Ya itu tadi kekurangannya itu aja sih. Kalau gampang gesrot, sama lu kalau ada banjir, genangan udah khawatir aja sih. Gitu guys. Itu aja sih mungkin vlog dari gue. Selamat Lebaran yang menjalankan ibadah puasa. Mungkin sekarang ibadah puasa terakhir dan besok sudah Lebaran. Bagi yang mudik, selamat bermudik ria, hati-hati di jalan. Oke guys, thank you.